warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Wirya FKIK. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai sekaligus sharing-sharing dari perwakilan teman-teman di program studi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 4 program studi dan sudah diakui akreditasinya. 4 program studi diantaranya yang pertama ada program studi pendidikan dokter, yang kedua ada program studi pendidikan kedokteran gigi, yang ketiga ada program studi ilmu keperawatan, dan yang terakhir ada program studi farmasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyapa dan berbagi cerita mengenai seluk-beluk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih satu sama lain, dari mbaknya yang paling ujung. Bisa perkenalan diri, program studi, dan dari angkatan berapa? Halo semuanya, aku Laura dari Kedokteran Gigi angkatan 2020. Oke, aku Risel dari Farmasi angkatan 2019. Oke, selanjutnya next mbaknya yang dari kiri. Ya, halo semuanya, aku Mita dari Pendidikan Dokter 2020. Saya Andi Rahman dari Program Studi Ilmu Keperawatan angkatan 2020. Oke, kita udah tahu semua dari ujung ada dari program studi kedokteran gigi, selanjutnya ada program studi farmasi, di sebelah kiri saya ada program studi pendidikan dokter, dan yang paling ujung masnya dari program studi ilmu keperawatan. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya nih, dari mbaknya dulu deh, kuliahnya nih ngapain aja sih? Kalau di KG atau Kedokteran Gigi itu kita kuliah udah pasti ada kelas, terus ada tutorial, skills lab, sama praktikum. Tapi kalau untuk praktikum tuh nggak setiap blok sih. Oke, next dari mbaknya yang farmasi. Oke, sebenarnya karena kita satu fakultas ya, jadi sama aja kayak kedokteran gigi juga ada kuliah materi, terus ada praktikum, skill lab, sama tutorial. Cuman yang bedanya farmasi sama prodi lain, kalau farmasi itu lebih banyak praktikumnya dibandingin yang prodi lain, kayak gitu sih. Oke, next dari masnya dulu, dari PSIK nih. Sebenarnya kurang lebih sama sih sama teman-teman yang lain. Ada kuliah seperti biasanya. Terus ada MCQ itu ujian, terus ada OSCE itu ujian praktek. Terus ada tutorial juga. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir dari kedokteran umum. Ya, sama yang udah disebutin tadi juga dari prodi-prodi lain, kedokteran juga ada praktikum, ada kuliah, ada tutorial, ada skills lab. Cuman kalau di kedokteran gigi tadi bilangnya praktikum nggak setiap blok ya, cuman kalau di kedokteran tuh setiap blok pasti ada praktikum. Kalau selama ini sih belum ada yang nggak ada praktikum tuh baru di blok 11, itu cuma satu blok aja yang ada. Next question nih. Tadi ada beberapa kegiatan kan di program studi kalian. Ada skill lab, praktikum, OSCE, dan tadi ada juga yang menyebutkan SOKA, oke? Aku mau tanya dari masnya dulu deh. Skill lab tuh ngapain aja sih, Mas? Skill lab itu sebenarnya seperti latihan dasar, praktek dasar sebelum ujian praktek. Di skill lab itu kita masih boleh membaca buku panduan sambil boleh mendengarkan instruktur yang ada di ruangan skill lab pada saat itu. Oke, next kita ke mbaknya farmasi. Banyak praktikumnya kan? Oke, praktikum tuh ngapain aja? Ada nggak sih kesulitan ditemuin di praktikum itu? Oke, kalau di farmasi sendiri ya, praktikum tuh kayak lebih ngeanalisa gitu. Kayak misalnya kita mau tumbuhan deh, contohnya tumbuhan. Ada tumbuhan yang di lingkungan sekitar kita, contohnya jahe. Terus jahenya itu kita ekstraksi, nanti teman-teman pasti belajar ekstraksi itu kayak gimana. Terus kita lihat senyawa apa sih yang ada di jahe itu. Nah, habis itu ntar dianalisis, ternyata fungsinya sebagai apa. Kurang lebih kayak gitu sih kalau praktikum di farmasi. Oke, selanjutnya dari kedokteran umum. OSCE ngapain aja? Yang pasti sih tadi kan ada skills lab nih. Skills lab ini kan berarti OSCE itu ujiannya dari skills lab. Nah, jadi dari satu semester itu setiap skills lab itu kayak disatuin beberapa stase, dibagi beberapa stase gitu kan. Nanti di dalamnya ada dokter pengujinya. Nanti kita dikasih waktu 15 menit, tapi kita tuh dikasih skenario juga. Dikasih skenario, itunya tuh ada di pintu masuk untuk ruang stasinya gitu kan. Suruh dibaca dulu soalnya katanya itu tuh buat latihan untuk
OSCE di UKM PPD, katanya kayak gitu kan. Sebenarnya tapi gara-gara kita masih kuliah juga kan, masih preklinik, skenario-nya itu ditaruh juga di dalam stasinya, jadi kayak gitu. Cuman kalau misalnya katanya sih di UKM PPD itu ditaruhnya tuh cuma di luar stasinya doang, jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya dari kedokteran gigi nih. Tadi ada yang namanya tutorial. Itu ngapain apa aja sih, Mbak? Oh ya, kalau tutorial, jadi tuh kita bahas kasus, skenario gitu. Kasus pasien, misal pasien datang ke dokter gigi dengan keluhan ini. Nah, kita tuh bahas di situ pasiennya kenapa, penyebabnya atau etiologinya apa, terus treatment planningnya apa, pencegahannya apa, patogenesis, patofisiologinya tuh apa. Jadi kita bahas di situ. Terus nanti tutorial itu biasanya kalau setiap blok itu sekitar 5 skenario. Terus nanti ujiannya itu namanya SOKA tadi yang kayak disebut. Jadi pas SOKA tuh yang 5 skenario itu kita nggak tahu kita dapet yang mana, terus diujiin gitu. Oke, cukup menarik sekali dari kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari masing-masing prodi. Kita langsung aja. Nih, tadi udah ada yang menyinggung soal ujian, soal MCQ. Nah, mungkin aku mau tanya dari kedokteran umum dulu deh. Ujian-ujiannya kan pasti ada nih. Itu gimana dan apa aja sistemnya? Sistem MCQ-nya. Mungkin bisa disebut ada ujian apa aja sama sistemnya tuh kayak apa sih gitu? Kalau ujiannya sih pasti ada MCQ tadi, itu kan ujian materi-materi kuliah. Sama ada OSCE tadi yang saya sebut juga itu ujian skills lab. Tadi juga udah disebut Laura itu SOKA ya untuk ujian tutorialnya itu. Terus untuk yang ujian MCQ sih, ini untuk kira-kira maksudnya untuk materi-materinya kira-kira ngapalin dari mana atau Nggak, sistemnya aja. Oh, kalau MCQ biasanya kalau misalnya di semester tahun pertama itu MCQ-nya itu cuma 1 kali gitu. 1 kali 100 soal, 100 menit. Jadi 1 menit 1 soal. Sementara kalau misalnya udah di tahun kedua ke sana itu, selanjutnya itu MCQ-nya itu dibagi 2. Soalnya karena materinya makin banyak ya. Yang biasanya 20 topik ini 1 MCQ, 20 topik, sekarang tuh 40 topik kayak gitu. Misalnya 20 topik di MCQ 1, 20 topik di MCQ 2 kayak gitu. Mungkin dari teman-teman prodi lain ada yang berbeda nggak nih sistemnya? Atau mungkin sama yang dijelasin dari teman program studi kedokteran tadi? Oke, aku ya. Boleh? Oke, kalau dari farmasi sendiri agak berbeda. Jadi kalau untuk MCQ-nya sendiri kita dari awal udah 2. Jadi MCQ 1 100 soal 100 menit, MCQ 2 100 soal 100 menit. Jadi nanti nilainya itu penggabungan dari kedua MCQ tersebut rata-ratanya kayak gitu. Terus kalau untuk ujiannya sendiri yang bedain juga, kalau tadi kedokteran kan nggak ada ujian praktikumnya ya. Kalau kita tuh ada ujian praktikum, jadi sebelum praktikum 15 menit kita mengerjakan pretest. Kalau misalnya kamu nggak lulus berarti kamu nggak boleh ikut praktikum, dikeluarkan dari lab. Terus kalau misalnya karena online ya, kemarin-kemarin tuh online, jadi lebih keringanannya tuh ada post test di akhir. Terus sama ada ujian responsi yang bedain juga. Kalau responsi itu ujian keseluruhan praktikum, misalnya praktikumnya ada 4, berarti responsinya 4 kayak gitu. Mungkin boleh interupsi nggak? Tadi katanya beda ya dari kedokteran, maaf. Sebenarnya di praktikum juga kami ada responsi. Sebelum praktikum juga kita 10 menit, 10 soal juga untuk ngerjain. Ada waktu saya sih minimalnya nilainya 40 ya. 40, kalau misalnya nggak 40 harus keluar, nggak ikut praktikum. Nanti di akhir blok itu biasanya ada namanya inhal tuh remed praktikum, bayar. Itu yang bikin takutnya. Jadi ada tekanan-tekanan sendiri dari teman-teman sendiri. Oke, dari kedokteran gigi maupun perawatan ada nggak nih perbedaannya dari teman-teman yang udah disebutin? Oke, kalau dari kedokteran gigi tadi untuk praktikum itu sama, jadi ada pretest dulu. Kalau nilainya di bawah KKM tadi 40 ya, itu berarti kita nggak bisa ikut. Terus nanti terakhir diujiin di responsi. Terus ujiannya MCQ tadi juga ada setiap blok. Biasanya 2 kali, soalnya dibagi, terus abis itu ada OSCE sama SOKA. OSCE, jadi setiap blok itu ada OSCE, SOKA, sama MCQ, sama responsi kalau ada praktikum. Kalau OSCE tadi kurang lebih sama sih, jadi ujian skills lab, ada 3 stase, per stasenya itu 10 menit. Nah kalau sekarang sih untuk KG, jadi normalnya sebelum pandemi itu kita OSCE-nya di RSGM UMY. Jadi tadi sama kayak soalnya ditaruh di depan pintu, terus masuk ke dalam tuh ada pasien, kayak komunikasi gitu segala macem. Tapi kalau untuk sekarang kita OSCE-nya masih di ruang skills lab.
sama dokter penguji aja. Terus kalau untuk SOKA kayak yang tadi udah sempet saya sebutin, kita kayak dikasih amplop, terus nanti kita ambil, kita dapat skenario yang mana, terus kita tulis jawabannya di papan tulis. Kebanyakan kalau SOKA itu lebih ke mekanisme sih soalnya, jadi nanti di papan tulis saya itu dibikin bagan atau semacamnya gitu. Oke, cukup menarik dari teman-teman. Ini mau terakhir dengar dari keperawatan nih, gimana nih Mas dari keperawatan sendiri nih? Sebenarnya kurang lebih sama sih, sama yang teman-teman bilang tadi. Cuman, oh ya di keperawatan itu kan mungkin sama ya, sama kayak teman-teman prodi lain juga, ada tutorial dan ada mentoring. Tutorial sama mentoring tuh di setiap blok kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau di tutorial itu biasanya di tutorial kedua, itu akan ada yang namanya mini quiz kalau di keperawatan. Mini quiz itu dikerjakan dalam waktu 10 menit gitu, dan ada biasanya 10 soal sih gitu. Terus sama tadi kayak sebelum skill lab ada pretest sebelum memulai skill labnya. Pretestnya biasanya juga waktunya 10 menit 10 soal gitu. Terus buat MCQ mungkin di sini agak berbeda dari prodi lainnya. Kalau dari kami itu dari keperawatan itu MCQ-nya itu tidak pasti 100 soal, tidak pasti gitu. Jadi kayak semisal blok ini keperawatan dasar, tentang keperawatan dasar tapi ada berapa kuliah, semisal ada 14 kuliah. Biasanya semisal ada 14 materi kuliah gitu. Berarti kalau 14 materi kuliah itu biasanya dosen paling ngasih satu materi kuliah itu bisa sampai 7 sampai 8. Jadi ya dikalikan 14 toh. Jadi ya nggak netap gitu jadi 100 gitu. Tapi waktunya juga 1 menit biasanya 1 soal gitu. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Terus ada OSCE juga gitu. Jadi secara garis besar nih dari teman-teman semua, program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hampir sama. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari teman-teman semua, ada nggak sih alat-alat atau buku-buku nih yang perlu dari teman-teman mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk disiapin buat menunjang perkuliahan mereka? Mau siapa dulu nih yang jawab? Aku boleh. Oke, silahkan Mbak. Kalau dari kedokteran gigi, kayaknya semua teman-teman udah pada tahu. Jadi alatnya tuh kita banyak banget, setiap blok pasti beli alat. Tapi kalau untuk alat wajibnya yang setiap mahasiswa harus punya dari awal itu diagnostik set. Jadi ada kaca mulut, sonde, ekskavator, dan ya mirip-mirip lah gitu. Itu satu diagnostik set. Terus kalau dari setiap blok itu nanti tergantung skill lab-nya apa. Semisal skill lab ortodonti atau yang kawat gigi itu nanti kita beli tangnya itu ada banyak banget. Terus kawat juga, terus ya sebenarnya ngikutin setiap bloknya sih gitu kalau dari